Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Senin 13 Juli 2026. Renungan kita berjudul Belajar dari Asaf. Firman Tuhan kami ambil dari Mazmur 77 ayat 1 dan kemudian 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Asaf. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Mazmur pasal 77 ditulis oleh Asaf, seorang Lewi yang diangkat Raja Daud sebagai pemimpin pujian di hadapan Tuhan. Mazmur ini kemungkinan juga dinyanyikan kembali oleh keturunan Asaf pada masa-masa penderitaan bangsa. Mungkin ketika Yerusalem hancur atau saat pembuangan ke Babel. Dalam keadaan saat itu, umat merasa Tuhan menjauh dan doa mereka tidak dijawab. Mazmur pasal 77 menjadi ratapan iman yang lahir dari pergumulan batin, seruan umat Allah yang merindukan belas kasihannya, sambil mengingat kembali perbuatannya yang ajaib di masa lalu. Mazmur pasal 77 memperlihatkan pergumulan Asaf ketika ia berada dalam kesesakan yang dalam. Ia bergumul dengan rasa kecewa, gelisah, bahkan merasa seolah Tuhan menjauh dan doa-doanya tidak didengar. Namun, di tengah malam yang panjang itu, Asaf tidak berhenti mencari Tuhan. Ia perlahan menemukan kekuatan kembali dengan mengingat siapa Tuhan itu dan bagaimana Dia telah bekerja dalam hidup dan sejarah umatnya. Dari perjalanan batin ini, kita belajar 3 langkah yang menolong kita untuk tetap berdiri ketika hidup terasa berat. Pertama, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Di saat gelap, Asaf berkata, "Aku hendak memperingati perbuatan-perbuatan Tuhan." Mengenang kesetiaan Tuhan di masa lalu, memberi kita pegangan di masa sekarang. Tuhan yang pernah menolong, memelihara, dan menyelamatkan masih Tuhan yang sama hari ini. Kedua, jangan lupakan firman dan janjinya. Pemazmur merenungkan karya Allah bagi umatnya. Ketika batin kita goyah, firman-Nya meneguhkan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Ratapan 3 ayat 22-23. Firman Tuhan mengarahkan mata kita dari ketakutan kepada kesetiaan Allah. Yang ketiga, jangan lupakan bahwa Tuhan tetap memimpin meski jejaknya tak terlihat. Asaf menulis, jalanmu berada di laut, jejakmu tidak kelihatan. Ayat 19. Seringkali kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Namun, ketidakmengertian bukan berarti ketiadaan penyertaan Tuhan. Tuhan menuntun kita melewati jalan yang belum kita pahami, tetapi yang sedang mengarah kepada kebaikan untuk kita sendiri. Ketika badai kehidupan datang, dan doa terasa tak menembus langit, belajarlah dari Asaf yang tidak berhenti mencari Tuhan siang dan malam, sekalipun jiwanya diliputi kegelapan dan kelesuan. Ia tidak menutup diri atau lari dari Tuhan, tetapi ia membawa kegelisahannya ke hadapan Tuhan. Bahkan ia berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan. Seperti Asaf, kita pun dipanggil untuk tetap mengingat kebaikan, firman, dan pimpinan Tuhan.
bahkan ketika hati terasa rapuh dan jiwa terasa lelah. Kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan dan pada kasih setianya. Percayalah, Tuhan sedang bekerja, dan di ujung malam, kasih setianya akan kembali menyinari langkah kita. Kata-kata bijak hari ini, jejak Tuhan mungkin tidak terlihat, tetapi penyertaannya selalu nyata. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan yang begitu menguatkan kita sekalian. Mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Bapa, aku mohon, kiranya Engkau berkenan memimpin aku. Kuatkan aku ketika aku berada dalam lembah kekelaman. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mana Surgawi ini. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link kami ini kepada keluarga yang lain, kepada teman-teman yang lain, ke grup WA yang ada di handphone Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.